Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari IAIN Salatiga, program studi akuntansi syariah, ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu penyusutan akad ijarah guna memenuhi tugas ulangan akhir semester yang diampu oleh Bapak Ananda Setiawan. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama, saya sendiri Rizky Ika Rahmawati NIM 081, yang kedua Novita Khosiatul Absoriyah NIM 100, yang ketiga Widiawati NIM 105, dan yang terakhir adalah Pipit Nur Cahyati NIM 0107. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari ketiga metode penyusutan akad ijarah yang akan kami gunakan. Yang pertama adalah metode garis lurus. Metode garis lurus merupakan suatu metode perhitungan penyusutan aset tetap yang mampu menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap periode pembukuan selama masa fungsi. Metode ini paling sering digunakan dalam akuntansi demi menjaga perbedaan tetap konsisten dan sederhana sepanjang usia aset. Adapun rumus dari metode garis lurus adalah penyusutan metode garis lurus sama dengan harga perolehan dikurangi dengan residual value dibagi umur ekonomis. Yang kedua adalah metode saldo menurun. Metode saldo menurun merupakan metode penyusutan aktiva tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dan dihitung dari harga buku tahun yang bersangkutan. Metode ini dipakai untuk menghitung biaya pada produksi. Ini dikarenakan kinerja mesin umumnya bagus pada awalnya, tetapi cenderung menurun saat mendekati masa aktif pemakaian. Adapun rumus dari metode saldo menurun adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dikali 2 garis lurus. Dan yang ketiga adalah metode unit aktivitas. Metode ini mengasumsikan penyusutan sebagai fungsi dari produktivitas atau penggunaan, atau bahkan bukan dari segi berlalunya waktu. Penentuan umur penyusutan mesin produksi tidak memiliki masalah tertentu karena penggunaan relatif mudah diukur. Sedangkan rumus metode unit aktivitas yaitu X sama dengan harga perolehan mesin dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Yang selanjutnya adalah keterangan dari rumus-rumus di atas. Yang pertama adalah harga perolehan, merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memperoleh aset tetap. Biaya ini timbul akibat adanya transaksi yang dilakukan berupa pembelian yang nantinya siap digunakan dan dioperasikan. Yang kedua adalah residual value, merupakan nilai sisa suatu barang yang sudah habis umur ekonomisnya. Dalam akuntansi, nilai tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan biaya overhead. Yang ketiga, umur ekonomis, merupakan umur dari suatu aset yang berakhir hingga secara ekonomi pengguna aset tersebut tidak menguntungkan lagi secara ekonomi walaupun secara teknis aset tersebut masih bisa dipakai. Kemudian akumulasi penyusutan, merupakan kumpulan dari beban penyusutan periode. Berikut merupakan contoh soal mengenai penyusutan transaksi ijarah, yaitu diketahui tanggal 31 Desember 2007, Lembaga Keuangan Syariah Mitra Kitabisa melakukan transaksi penyusutan ijarah dengan data-data sebagai berikut. Yang pertama, jenis akadnya yaitu ijarah, kemudian jenis barang yang disusutkan yaitu sebuah mobil dengan merek Hyundai XBTS, kemudian harga perolehan yaitu 600 juta, nilai sisa atau residual value-nya 300 juta dengan umur ekonomis yaitu 5 tahun sesuai dengan kebijakan. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan jurnal transaksi. Jurnal transaksi sudah saya buatkan sesuai dengan tabel di atas, yaitu tanggal 31 Desember 2007 dengan akun mobil dan kas, di mana akun mobil sebesar 600 juta di debit dan akun kas sebesar 600 juta di kredit. Sebelum kita lanjut ke jurnal penyesuaian, kita akan menghitung terlebih dahulu mengenai penyusutan
aktiva tetap menggunakan metode garis lurus atau straight line method dengan rumus yaitu harga perolehan dikurangi residual value atau nilai sisa dibagi umur ekonomis. Maka 600 juta dikurangi 300 juta dibagi 5, maka hasilnya 60 juta. 60 juta ini merupakan penyusutan dari barang yang disusutkan. Langkah selanjutnya yaitu setelah tadi kita mendapatkan penyusutan yaitu sebesar 60 juta, maka kita akan pindahkan ke jurnal penyesuaian. Tabelnya sudah saya buatkan seperti gambar di atas, yaitu tanggal 31 Desember 2007 dengan akun beban penyusutan dan akumulasi penyusutan mobil, di mana beban penyusutan sebesar 60 juta di debit dan akun akumulasi penyusutan mobil sebesar 60 juta di kredit. Setelah kita melakukan penjurnalan 2 kali yaitu jurnal transaksi dan jurnal penyesuaian, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan memposting jurnal-jurnal tersebut ke dalam laporan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemustingan. Ada 2 laporan yaitu pertama laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Yang pertama yaitu ada laporan laba rugi periode 31 Desember 2007. Dalam laporan laba rugi terdapat pendapatan dan beban. Di jurnal sebelumnya yaitu jurnal penyesuaian tadi terdapat akun beban penyusutan. Akun beban penyusutan ini masuk ke dalam laporan laba rugi, yaitu sudah saya buatkan sebagai contohnya yaitu tabel di atas. Kemudian kita pindah ke laporan posisi keuangan. Posisi laporan keuangan per 31 Desember 2007. Terdapat aset lancar, aset tak lancar, liabilitas, dan ekuitas. Di mana aset lancar terdapat aset tetap, ini ditempati oleh akun mobil dan akumulasi penyusutan mobil, di mana akun mobil tadi terdapat dalam jurnal transaksi dan akumulasi penyusutan mobil terdapat dalam jurnal penyesuaian. Maka mobil dengan sebesar 600 juta di debit dan akumulasi penyusutan mobil sebesar 60 juta di kredit, maka dikurangi dengan hasil 540 juta. Nah, 540 juta ini disebut sebagai nilai buku. Nilai buku merupakan suatu nilai milik suatu aset di dalam neraca keuangan atau pembukuan. Jika nilai pada suatu aset mengalami penyusutan, maka nilai buku daripada aset tersebut sama dengan harga beli yang dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, setelah kita melakukan pemostingan dan mendapatkan nilai buku tersebut itu hanya untuk tahun pertama. Yang kita butuhkan yaitu tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan setiap tahun tersebut memiliki akumulasi penyusutan yang berbeda. Di tahun kedua, nanti akumulasi penyusutan mobil dari 60 juta akan berpindah menjadi 120 juta dengan nilai buku yaitu sebesar 480 juta. Di tahun ketiga, akumulasi penyusutan mobil juga akan berbeda, di mana nanti akumulasi penyusutannya menjadi 180 dengan nilai buku sebesar 420. Di tahun keempat, akumulasi penyusutan mobil sebesar 240 juta dengan nilai buku sebesar 360 juta. Di tahun kelima, akumulasi penyusutan mobil sebesar 300 juta dengan nilai buku 300 juta. Kemudian antara nilai buku di tahun kelima dengan residual value atau nilai sisa harus sama, yaitu 300 juta. Nah, untuk transaksi yang telah kita lakukan tadi, hasil dari tahun kelima nilai buku sudah sama dengan nilai sisa atau residual value. Untuk yang selanjutnya adalah metode saldo menurun.
di mana dengan rumus harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dikali 2 kali garis lurus. 100% dibagi 5 berasal dari tahun ekonomis. 100% dibagi tahun ekonomis yaitu 5 sama dengan 20%. Kemudian kita akan menghitung penyusutan tahun pertama, yaitu 600 juta dikurangi 0, yaitu penyusutan tahun pertama, dikali 2 dikali 20%, yaitu yang diperoleh dari 100% dibagi 5 sama dengan 20%. 600 juta dikurangi 0 dikali 40% menghasilkan 240 juta untuk tahun pertama. Setelah melakukan perhitungan penyusutan tahun pertama hingga tahun kelima, maka akan diposting ke jurnal penyesuaian, di mana akunnya beban penyusutan didebit senilai 240 juta dan dikredit akumulasi penyusutan mobil senilai 240 juta dikredit. Setelah melakukan penjurnalan, maka kita akan memposting akun ke dalam laporan yang sesuai, yaitu di laporan laba rugi, di mana pendapatan senilai XXX, beban penyusutan 240 juta. Kemudian di laporan posisi keuangan per 30 Desember 2007, aset lancar liabilitas aset tidak lancar 600 juta, akumulasi penyusutannya 240 juta, sehingga aset tak lancar dikurangi akumulasi penyusutan mobil 600 juta dikurangi 240 juta menghasilkan penyusutan tahun pertama senilai 360 juta. Kemudian dilakukan perhitungan untuk penyusutan tahun pertama, yaitu harga perolehan 600 juta dikurangi 0 dikali 40%. 600 juta dikurangi 0 sama dengan 600 juta dikali 40%. Hasilnya 240 juta. Setelah menghitung penyusutan tahun pertama, akan dilanjutkan dengan perhitungan penyusutan tahun kedua sampai tahun kelima, yaitu dengan rumus harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dikali 2 kali garis lurus, di mana tahun kedua menghasilkan 144 juta rupiah, tahun ketiga 86 juta 400 ribu rupiah, dan tahun keempat 51 juta 840 ribu rupiah, dan tahun kelima 31 juta 104 ribu rupiah. Materi selanjutnya adalah metode unit aktivitas atau satuan hasil produksi. Rumusnya adalah harga perolehan mesin dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Nah, dalam contoh kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya, harga perolehan mesin adalah 600 juta dikurangi dengan nilai sisa sebesar 300 juta dibagi dengan umur ekonomis sebesar 1.500 km, diperoleh hasil Rp200 per kilometer sebagai beban penyusutan aset mobil. Kemudian dalam contoh, di tahun pertama, pengguna mengendarai mobil hingga mencapai jarak 130.000 km. Berapakah penyusutan dari mobil tersebut di tahun pertama? Nah, jawabannya adalah jarak yang tadi 130.000 km dikali dengan Rp200 per kilometernya, sama dengan 26 juta. Jadi, beban penyusutan aset mobil tersebut di tahun pertama adalah 26 juta. Nilai tersebut dapat dimasukkan dalam jurnal penyesuaian dengan akun beban penyusutan di sisi debit senilai 26 juta dan akumulasi penyusutan mobil di sisi kredit senilai 26 juta. Proses selanjutnya adalah pepostingan. Pengguna dapat memasukkan beban penyusutan mobil ke dalam laporan laba rugi di kolom beban dengan akun beban penyusutan mobil senilai 26 juta. Kemudian, langkah selanjutnya adalah memasukkannya ke dalam laporan posisi keuangan, di mana akumulasi penyusutan mobil ini kan sifatnya adalah mengurangi aset, sehingga aset tetap mobil yang semula bernilai 600 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan mobil senilai 26 juta, hasilnya adalah 574 juta sebagai nilai bukunya. Berikut adalah hasil diskusi dari kelompok kami tentang penyusutan akad ijarah menggunakan 3 metode. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi dan semoga
materi yang kami sampaikan diterima dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.